warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi penyusunan RPP yang beranggotakan Destuta Meherlinda, Nur Salina, dan Siti Nurhaliza. Pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, pengembangan RPP. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan RPP, yaitu kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas, rencana pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dalam pembentukan kompetensi peserta didik. Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, jelas penyampaiannya, serta harus ada koordinasi antar komponen pelaksanaan dan program di sekolah. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penyusunan RPP. Tujuan penyusunan RPP adalah untuk memberi kesempatan kepada pendidik untuk merencanakan, merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang ada di sekolah. Mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran. Sedangkan manfaat penyusunan RPP adalah meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah serta meningkatkan rasa percaya diri pendidik pada saat pembelajaran karena seluruh proses sudah direncanakan dengan baik. Kemudian, prinsip-prinsip penyusunan RPP. Adapun prinsip-prinsip penyusunan RPP sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kemudian, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Serta adanya keterkaitan dan keterpaduan, serta menerangkan teknologi informasi dan komunikasi. Komponen-komponen RPP. Ada juga komponen-komponen dalam penyusunan RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama, kolom identitas mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, pencapaian kompetensi. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, materi ajar atau materi pokok. Yang keenam, metode pembelajaran. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, penilaian. Yang kesembilan, sumber belajar. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, mencantumkan identitas. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, memilih sumber belajar. Yang keenam, menentukan penilaian. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Risma. Coba jelaskan dari poin bahwa kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas dan contohnya yang dapat memberikan penguatan pada poin ini. Baik, saya akan menjawab. Kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas diartikan makin konkret kompetensi makin mudah diamati dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Jadi, komponen RPP untuk memuat identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Komponen-komponen selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mila Andisa. Pertanyaannya adalah, apakah ada tingkat kesulitan dalam penyusunan RPP? Jika ada, bagaimana solusi untuk menyelesaikannya? Jadi, menurut kelompok kami, tidak ada kesulitan dalam penyusunan RPP jika kita sudah melengkapi bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan RPP, seperti mencari silabus, buku-buku materi pelajaran, sintaks dari model-model pembelajaran yang dipilih, dan menginventaris sumber belajar yang mungkin dapat digunakan. Jadi sebelum penyusunan RPP, kita harus melengkapi bahan-bahan tersebut, seperti silabus yang tepat untuk digunakan sebagai pedoman, dan juga mencari buku-buku referensi materi pelajaran yang akan kita sampaikan dan kita cantumkan di RPP kita. Kemudian menguasai sintaks atau tahap-tahap dari model-model pembelajaran yang kita pilih, apakah sesuai dengan materi yang ingin kita sampaikan atau tidak. Dengan menguasai model-model pembelajaran, insya Allah tujuan pembelajaran atau materi yang kita sampaikan akan terwujud atau tersampaikan kepada peserta didik. Kemudian, banyak mencari sumber-sumber belajar yang mungkin dapat digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari saudara Nasmi, yaitu pertanyaannya, apakah dalam sebuah RPP harus dilihat dari beberapa prinsip-prinsip penyusunan RPP yang telah dijabarkan dalam PPT? Jawabannya iya, karena prinsip-prinsip penyusunan RPP itu telah diatur oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi, dalam penyusunan RPP tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Permendikbud. Terima kasih.